kuat menanggung yang belum mau. Begitu indahnya ada persekutuan yang indah dalam Bama Kota Kediri. Jadi Paulus katakan saudara kita semua adalah saudara, sehingga ada pujian dalam Tuhan kita bersaudara. Nasihatnya saudara berkatakan yang pertama itu sebagai saudara berdirilah teguh, jangan goyah. Saya sebagai hamba Tuhan belajar sebagai tadi berdiri teguh, jangan goyah. Saudara, kalau kita berdiri teguh jangan goyah, yang pertama itu berdiri teguh jangan goyah dalam menghadapi ujian iman, ya ujian iman. Yang kedua, berdiri teguh jangan goyah dalam menghadapi ujian ekonomi, ya. Apalagi sekarang ini ya beritanya gempa sekali. Berdiri teguh jangan goyah dalam menghadapi ujian keluarga, ya, ujian sakit penyakit dan lain-lain, saudara. Jadi apapun yang kita alami, Tuhan ajarkan apa? Berdiri teguh, jangan goyah. Saudara, kalau kita bicara ujian iman, Tuhan telah berkata, menjalani kedatangannya akan banyak bermunculan nabi palsu, mesias palsu. Siapa yang lihat YouTube? Tuhan datang, Tuhan datang dari surga. Bisa lihat ya, YouTube itu. Mereka loan, Tuhan. Saudara ingat, nanti menjalani kedatangannya banyak bermunculan nabi palsu dan mesias palsu. Kerjanya apa saudara? Mengadakan karya dahsyat dan mujizat. Kalau pengiringannya hanya tertuju mujizat dan kesembuhan, saudara, bisa gugur imannya. Ya itu iman bisa. Kenapa? Hanya fokusnya mujizat dan kesembuhan. Ingat saudara, kalau kita ini saudara, kita benar-benar terima Tuhan sebagai juru selamat dalam hati kita, saudara, akan menjadi orang yang kuat, ya. Banyak ujian dalam hidup, munculnya ide yang lain, munculnya orang-orang menyesatkan bermacam-macam, ya. Kalau zaman PA, saudara, yang dialami Sadrah, Mesak dan Abednego, saudara, dipaksa untuk menyembah apa? Patung emas dan dibuat kerajaan Nebukadnezar. Semua bawaannya seluruhnya ada bunyi-bunyian untuk menyembah patung yang dibuatnya itu. Tapi Sadrah, Mesak dan Abednego, saudara, tidak mau menyembah. Saat itu enggak menolong pun enggak akan menyembah pada patung itu. Itu bukti iman yang kuat, ya. Tapi Tuhan tidak demikian, Tuhan menolong Sadrah, Mesak dan Abednego. Jadi orang yang berdiri teguh dalam menghadapi ujian itu, saudara, meskipun dipaksa menyembah Allah lain, saudara, itu tidak mau, imannya tetap kuat. Sekarang kita lihat jemaat yang kita layani, bagaimana dengan jemaat kita ya. Kita doakan supaya semua tetap menyembah kepada Yesus. Apa itu? Ada tulisan apa ini? Kami datang untuk menjaga. Ini saudara, kami datang untuk menyembah. Ya. Saya punya pujian ini saudara. Ya, kami datang memujimu, kami datang menyembahmu, kami datang dengar firman-Mu, memujimu, menyembahmu, dengar firman. Kami datang untuk menyembah. Orang yang kuat imannya saudara, ujian apapun akan tetap berdiri teguh seperti Sadrah, Mesak dan Abednego. Tidak mau menyembah kepada Allah yang lain. Berapa banyak sekarang hamba Tuhan yang gugur imannya saudara. Ya, tadi kalian berita, apalagi di luar negeri saudara, yang banyak sekali yang tinggalkan Tuhan. Kita ikut prihatin, merupakan doa kita ya, puji nama Tuhan. Yang kedua saudara, berdiri teguh dalam menghadapi ujian ekonomi, ujian keluarga, ujian sakit penyakit. Saya rangkum saja saudara ya, karena ini banyak pengumuman banyak sekali hari ini saudara. Ya, dan Pak Sukum sudah ngomong, Pak Martin hasil pertemuan di pertanahan, juga Pak Martin BPJS tadi ya, 3 pengumuman di seluruhnya dari itu banyak-banyak semua itu, ya. Ujian ekonomi, ujian keluarga, ujian sakit penyakit yang dialami Ayub saudara. Ayub mengalami ujian apa? Ekonomi, hartanya habis semua. Ujian keluarga, anaknya semua mati. Sakit penyakit yang dialami oleh Ayub saudara. Saya pernah dihatel di sini saudara. Jadi bukan main. Apalagi yang dialami Ayub dari telapak kaki sampai kepala sudah banyak saudara. Tapi yang begitu indahnya, Ayub itu tidak mau menyalahkan Tuhan. Dia berkata, terpujilah Tuhan. Itu pasal 1. Nah, saya baca, apa tentu banyak kita tahu semua itu. Ya, Ayub katakan apa? Dalam semuanya itu, saudara, Ayub tidak menyalahkan Tuhan dari mulutnya. Bahkan Ayub itu tetap berkata, terpujilah Tuhan. Saudara, menghadapi ujian ekonomi, hartanya habis ya, keluarganya semua mati ya, anak-anaknya sakit penyakit, kok bisa berkata apa? Terpujilah Tuhan. Itu betul-betul dan berdiri teguh, tidak goyah. Ya, adakah yang sakit makin kita diperhadapkan ujian ekonomi? Ya, ya. Adakah kita diperhadapkan ujian keluarga kita?
Ya, adakah kita berhadapan ujian sakit penyakit? Orang mari, jangan sampai menyalahkan Tuhan. Sudah apapun yang dihadapi, contoh seperti Ayub tidak menyalahkan Tuhan, berkata dalam mulutnya apa? Terpujilah Tuhan. Tapi sayang, istrinya yang apa? Yang nggak kuat. Ya, katakan pada Ayub apa? Kutuklah Tuhan, apa? Tuhanmu. Ya, matilah. Pertama apa? Kutukilah Tuhan Allahmu, matilah. Loh, bocor kok kan mati sudah. Waktu ini banyak yang nggak bawa istri ya, dan beberapa bawa istri ya. Kalau saya percaya di sini istri nggak seperti istrinya loh. Ayo, kalau sakit didoakan, dipijetin, didoakan. Tapi nggak istrinya itu saudara apa? Matilah, ya. Kutuklah Tuhan Allahmu, matilah. Tapi waktu di masa satu, waktu kekayaan Ayub banyak, hartanya banyak, nggak ada ayat mengatakan kutukilah Tuhanmu, matilah, nggak ada karena duit jatuh satu. Tapi pasal 2 karena hartanya habis jatuh sakit mengatakan kutukilah Tuhanmu, matilah. Waktu duit akeh disayang-sayang itu banyak ya, disayang ya. Sama suaminya wah cinta banget ya. Karena duit sih apa? Si akeh pasal 1. Tapi sudah duit enggak saudara. Apa kata apa? Kutukilah Tuhanmu, matilah. Oh butuh kok mati ya. Butuh matilah saudara. Saya percaya di sini tidak bantuan seperti itu ya. Nah, di saat ujian keluarga, ujian ekonomi, ujian keluarga, di saat sakit, nggak seperti istrinya Ayub, tapi saat tetap saling mencintai, memberikan semangat, mendoakan, dipijuti dan lain-lain. Itulah istri yang baik ya. Itu yang baik, puji nama Tuhan. Jadi sudah jelas. Jadi ujian iman. Nah, Ayub itu saudara, Ayub karena dia tidak menyalahkan Tuhan, ya, tetap nggak terpuji Tuhan pas 42. Itu dipulihkan apa? Ekonominya, dipulihkan kesehatannya. Kenapa? Tetap berdiri berjaga, pemulihan terjadi ya, dipulihkan kesehatannya, juga dipulihkan ekonomi. Mengapa? Karena tidak menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Nah, dalam perjalanan baru saudara, itu Paulus memberikan nasihat para jemaat di Korintus, ya, supaya apa tadi? Berdiri teguh dan goyah. Dia dalam pekerjaan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Paulus itu nggak mau menjadi hambatan ngomong tok, saudara, ngomong ngajar jemaat diajar ya, dikorbanin, tapi dia berdiri teladan lebih dahulu. Paulus itu jadi hamba Tuhan apa? Yang berdiri teguh, tidak goyah. Di saat Paulus ya saudara itu banyak sekali ya tuh. Kalau kita baca dalam 1-2 Korintus 4:7 itu Paulus katakan ya kekuatan yang melimpah yang berasal dari Allah, ada di aniaya. Mengatakan kekuatan yang melimpah berasal dari Allah. Nah, di saat Paulus itu dilempar, dipukul, dilempar dengan batu dan lain-lain, itu 2 Korintus 11 saudara, banyak ya itu. Dia berkata, urusanku sehari-hari memelihara jemaat. Di dalam keadaan dianiaya tetap memelihara apa? Jemaat. Itu indahnya Paulus dia. Di saat Paulus ya Filipi 4:13 dan 13 saat dia pernah mengalami apa? Kekurangan, lapar, apalagi kelimpahan. Dia berkata apa saudara? Kenyang. Dia berkata segala perkara dapat kutanggung dalam dia berkekuatan. Artinya apa? Paulus menjadi hamba Tuhan yang berdiri teguh, tidak goyah. Dia memberikan ajaran pada jemaat dilayani, tapi dia terlebih dahulu apa? Berdiri teguh jangan goyah. Paulus gak mau menjadi hamba Tuhan apa? Gajah dibangun, gajah dikubudi, gajah dibangun, insya Allah berubah nggak insya Allah. Paulus seperti itu. Apa ada lagi apa? Jargoni ya, bisa ngajar nggak bisa? Lakoni, nggak mau seperti itu. Ada lagi apa itu? Ada bacaan bangkoni, jargoni, ada lagi kodo dipakoni, ada lagi ya. Bisa kodo nggak bisa? Nah, kan nggak mau seperti itu. Pas memberikan teladan dan hidupnya tidak berdiri teguh, tidak goyah dalam hidupnya ya. Dia katakan dalam waktu jadi aniaya, lalu dia kelapar, dia dipukuli, dia katakan segala perkara dapat kutanggung dalam dia berkekuatan padaku. Sekarang Paulus pun pernah mengalami ujian baik, ujian iman, ujian ekonomi, ya sakit penyakit dan lain pada alami. Waktu dia pernah mengalami kenyang, pernah mengalami lapar, juga pernah kelimpahan, juga pernah kekurangan, ya, nggak menyalahkan Tuhan, tetap berdiri teguh. Ya, pernah mengalami kenyang. Ya. Sejarah memang orang makan jatahnya sampai apa? Kenyang. Nah, ukuran kenyang itu adalah ada yang kalau sampai teman kenyangnya itu 2 piring baru kenyang. Sebenarnya percobaan, baru itu percobaan, ya siapa silakan.
Kalau saya satu piring dah. Memang saya gemuk saudara, tapi makannya nggak banyak, cuma 1 sendok. Satu sendok nggak banyak saudara. Iya, 1 sendok. Iya, nggak banyak. Punya teman saudara, 1 piring percoba, saya tambah lagi. Ya, nggak sama ukurannya. Nah, ibu itu makannya apa? Saitik gitu. Tapi berapa nih? Dan saya adalah itu tapi bola yang dulu ya, itu macam-macam nggak sama ya. Tapi Paulus tetap kuat. Waktu Paulus ada ya katakan apa? Kelimpahan pun tetap kuat. Cara orang kelimpahan nggak diberi kekuatan oleh Tuhan itu berbahaya. Ya berbahaya. Ada kesaksian ya kesaksian hamba Tuhan waktu apa? Waktu nginap di hotel itu butuh ditawari, butuh selimut. Oh enggak butuh saya. Aslinya selimut perempuan saudara. Akhirnya apa? Saya ini pendeta sahabat. Maaf pendeta banyak yang larang saya. Saudara, itulah saudara ingat saudara. Berkelimpahan kalau nggak kuat saudara, bisa apa? Jatuh dalam dosa. Itu perlu apa? Berhati-hati ya. Kalau kelimpahan nggak kuat, sebenarnya menurut itu biarlah dalam keadaan apapun tetap menjadi besar perkara dan bertanggung dalam dia beri kekuatan kepadaku. Nah, yang ketiga dikatakan hari ini saudara, maka Paulus katakan yang pertama ada berdiri jangan goyah, yang kedua dia adalah selalu dalam pekerjaan. Saya singkat dalam arti abad 11 ya. Dia dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kita bicara pekerjaan Tuhan dari dia bicara pelayanan, ada di dalam Efesus itu ya. Katakan ada pelayanan secara khusus, itulah 5 apa? Jabatan. Ada rasul, ada apa lagi? Ada nabi, penginjil, gembala, guru. Gembala pasti tidak gembala. Jadi manis. Makanya gembala punya sifat yang manis kepada semua orang, kepada jemaat dilayani. Ya, jemaat dilayani. Seringkali kalau abad Tuhan itu apa? Awet cilik, iya. Wah kurang coba gue, lakukan awet cilik. Apa tetap punya sifat yang manis. Gemuk, wah nggak tahu puasa apa tadi, nggak tahu puasa apa tadi. Jangan kita punya sifat yang manis pada jemaat. Cuman kan nggak sama, ya nggak sama. Tetap kita punya apapun jemaat juga ada jemaat, tapi kita layani dengan apa? Dengan manis. Kita tahu menjadi tubuh Tuhan yang sempurna ya. Jadi 5 jabatan itulah untuk melengkapi orang-orang kudus dari dalam pembangunan tubuh Kristus. Itu Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12. Siapa tubuhnya saudara? Tubuhnya adalah itulah orang-orang yang percaya. Saya baca ya, panjang ya. Tadi katakan itu pelayanan secara khusus Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12. Dan tubuhnya itu adalah jemaat orang-orang kudus. Itulah orang-orang percaya pada Tuhan dikatakan tubuh Kristus. Dilengkapi supaya gembala dan jemaat ini bersama-sama untuk melayani apa? Melayani Tuhan, untuk masuk dalam proyek besar pembangunan tubuh Kristus. Ya saudara, tadi betul indahnya kalau dalam gereja itu semua ambil bagian, ya. Gembalanya jemaat bergandeng tangan. Itu ada pujian setelah minggu itu, pasti ingat ya. Kakek, nenek, tante, apa namanya? Berobat. Kakek, nenek, tante. Belum semua. Kakek, nenek, tante. Yuk. Pemudanya, apa lagi? Pemudinya dan anak sekolah minggu. Tapi apa? Bersama-sama melayani Tuhan, bersama melayani Tuhan saudara. Dan semua terlibat dalam pelayanan saudara dalam gereja itu. Nama Tuhan dipermuliakan ya. Jangan sampai apa-apa dikerjakan oleh pendeta ini. Jangan sampai nyambut gereja pendeta nih, ngepel pendeta nih, kursi pendeta nih. Apalagi saudara. Nanti mata khotbah pendeta nih jadi yang membimbing BR, main musik anaknya, semua itu keluarga bareng dan jemaat jadi apa? Penonton, jangan sampai semua terlibat. Sesuai melayani Tuhan ya, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Karena tadi sudah 5 jabatan melengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Tadi semua bergandengan tangan. Bagaimana kalau gereja Tuhan bergandengan tangan untuk membangun tubuh Kristus. Membangun orang-orang percaya dibangun. Nah, di puncaknya itu menjadi tubuh Tuhan yang rapi,
tersusun. Seperti itu, tapi terus seperti itu. Kalau tangan jadi Jawa, kanan dan kiri, kaki di bawah.